Ngerasa spread dari logam mulia antam kegedean? Nah, kamu nggak sendirian. Kira-kira kenapa sih alasannya spread antam bisa gede banget? Penasaran? Yuk sama-sama kita bahas. Tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya Willy. Jadi di video kali ini kita akan bahas kenapa spread dari logam mulia antam itu gede banget. Pasti banyak dari kalian yang pernah mikir dan ngitung-ngitung kenapa spread dari logam mulia antam kok gede banget, bisa ratusan ribu per gramnya. Nah, kebetulan ada komentar yang bagus banget dari salah satu penontonnya YouTube Halo Emas di channel YouTube-nya Halo Emas. Itu pertanyaannya bagus banget dan panjang banget. Ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran karena ada beberapa pembahasan yang pengen saya bahas dan share ke kalian semua. Komentarnya dari Kak Si Melekete Hedon 8380. Bang, mohon dijelaskan kenapa untuk LM Antam spreadnya bisa gede banget ya? Saya hampir tiap hari monitor harga jual belinya. Ternyata makin lama makin tinggi jurangnya. Contoh misal tanggal 1 Juli spreadnya 125.000. 3 hari kemudian emas naik katakan Rp 20.000. Seharusnya kan buyback naik 20.000 juga. Tapi faktanya hanya naik 18 atau bahkan 17.000 saja. Makanya walau harga LM naik tapi harga buyback ikut naik tapi kagak sama. Lebih rendah dari harga jual. Makanya sekarang spread antam itu sudah hampir 140.000 per gram. Gede loh itu. 10 gram aja sudah 1,4 juta. Kalau 100 gram jadi 14 juta bro. Nah, bagaimana abang si antam ini? Makanya saya nggak sudi jual lagi ke antam. Terlalu serakah ambil untungnya. Thanks bang, semoga semakin maju channelnya. Wih, gila ini benar-benar komentarnya menyala ya. Pakai huruf besar semua dan kayaknya berapi-api banget, kesel banget sama antam. Jadi di sini ada beberapa poin yang mau saya benerin karena nggak 100% itu benar. Dimana saya mau jelasin kenapa spread dari logam mulia antam itu bisa besar. Poin yang pertama adalah spread dari logam mulia antam itu ditentuin sama gramasi. Artinya semakin kecil gramasi logam mulia yang kamu beli, itu spreadnya akan semakin besar. Contohnya untuk yang 1 gram itu biasanya spreadnya di 9,5%-an sampai 10%-an lebih, tergantung fluktuasi harga emas. Sedangkan untuk yang 5 gram dan 10 gram itu spreadnya di kurang lebih 3-4% lebih dikit, tergantung dari fluktuasi harga emas. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa patternnya semakin besar gramasi logam mulia yang kamu beli, maka spreadnya akan lebih kecil sehingga kamu bisa lebih untung. Jadi kalau misalnya dibilang 1 gram spreadnya 140.000, 10 gram sudah 1,4 juta, 100 gram sudah 14 juta, itu salah besar. Karena spread dari logam mulia itu nggak sama seperti perhiasan emas. Biasanya nih kalau misalnya kita beli perhiasan emas kan, potongannya berapa sih? 50.000 per gram. Ya kalau 10 gram berarti potongannya 500.000. Kan sesimpel itu. Tapi kalau misalnya logam mulia itu beda banget. Dan kamu harus tahu itu. Hal yang kedua, spread dari produk emas itu beda-beda dan nggak bisa dipukul rata, khususnya logam mulia. Biasanya kan kalau misalnya kita mau beli perhiasan emas, potongannya kita tanya, kok potongannya berapa sih? 30.000 per gram, 50.000 per gram, 10%. Nah, kita bisa tetap ikutin tuh, mau harga emas naik atau turun, potongannya harus sesuai di surat yang sudah di state sama si toko emas itu. Itu khusus untuk produk perhiasan emas ya. Lain hanya dengan produk logam mulia yang memang potongannya itu nggak bisa ditentuin 10%, 50.000 per gram, atau 100.000 per gram. Karena spread dari logam mulia itu ditentuin juga sama fluktuasi harga emas. Biasanya semakin tinggi fluktuasi harga emas, kayak satu hari itu naiknya bisa sampai 30 ribuan lebih per gramnya, itu spreadnya juga akan semakin besar juga dan semakin lebar. Itulah yang membuat kenapa si Kak Si Melekete Hedon ini itu bilang kalau misalnya harga emas naik 20.000 harga belinya, harga bebeknya itu naiknya cuma 17.000 atau 18.000 karena spreadnya juga ikut naik.
Menurut saya ini adalah salah satu hal yang wajar banget. Itu untuk spare ya, untuk menjaga keuntungan. Kalau misalnya masih selisih ya 2.000 atau 3.000 itu masih oke lah. Yang nggak oke itu kalau misalnya spreadnya jadi terlalu lebar, misalnya kayak 2 kali lipat atau 2,5 kali lipat, itu menurut saya udah nggak wajar. Tapi kalau misalnya sekelas logam mulia antam, itu pastinya spreadnya sudah wajar dan memang ditentuin sama fluktuasi harga emas. Hal yang ketiga, butik antam, UBS, ataupun tempat-tempat yang menjual dan membeli logam mulia kayak toko emas gitu, itu mereka membutuhkan keuntungan. Keuntungannya dapat dari mana, Bang? Ya dapat dari spread itu, selisih antara harga jual dan harga beli. Kalian coba lihat deh, semua tempat yang beli dan juga jual, mau itu dolar, terus juga mobil, motor, apapun itu, mereka pasti belinya dari customer itu harganya lebih rendah dibandingkan dengan harga jual mereka ke customer. Karena mereka sumber keuntungannya itu dari situ. Mereka kan perlu bayar sewa ruko, bayar sewa gaji, bayar juga untuk keuntungan si bosnya, untuk cuan si bosnya lah ya. Nah itu didapat dari selisih antara harga beli dan harga jual. Antam pun juga seperti itu, makanya antam juga ada spreadnya. Jadi kalau misalnya kalian beli emas di saat ini dan jual emas di saat itu juga, kamu pasti rugi karena ada spreadnya. Kesimpulannya, Bang, jadi kalau misalnya kita ngomongin spread gini, apakah masih worth it untuk kita investasi logam mulia, khususnya logam mulia antam? Spread atau potongan ini memang menjadi momok yang besar banget untuk investasi emas. Banyak orang yang nggak mau investasi emas karena spread dari investasi emas itu lumayan gede. Apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan instrumen investasi lain seperti saham, reksadana, atau yang lainnya. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa orang-orang yang menjual dan membeli produk emas itu mereka juga butuh untung karena ada produk fisik yang dikeluarkan. Sehingga spread dari logam mulia antam itu memang lumayan besar. Jadi menurut saya pribadi itu adalah sumber cuannya dari si toko emas, terus si butik antam, atau si toko-toko yang menjual dan membeli produk logam mulia. Dan menurut saya itu wajar-wajar aja selama nominalnya masih dalam batas wajar. Nah terus juga yang perlu kalian tahu lagi adalah spread dari logam mulia itu ditentuin sama gramasi. Artinya kalau misalnya semakin besar logam mulia, itu spreadnya akan semakin lebih kecil. Sehingga investasi emas kalian bisa lebih menguntungkan. Sehingga rekomendasi saya ke kalian, kalian harus beli logam mulia dengan kepingan minimal 5 gram. Itu udah bagus banget. Seminimal-minimalnya menurut saya 3 gram deh, yang paling kecil. Karena kalau misalnya yang setengah gram, yang 1 gram, itu spreadnya masih besar banget dan bisa mengurangi keuntungan kalian sehingga investasi emas kalian itu bisa kurang menguntungkan. Jadi paham ya di sini ya. Jadi walaupun emas itu ada spreadnya, kita sebenarnya tetap bisa untung asalkan kita beli dan tunggu dalam waktu yang cukup sehingga emas itu bisa naik lebih dari spreadnya. Nah di situ baru deh kita bisa untung dari investasi emas. Nah, jadi gimana guys setelah kalian nonton video ini? Apakah menurut kalian spread dari logam mulia ini udah cukup bagus? Atau mungkin kalian setuju dengan si kakak ini yang menyatakan bahwa spread dari logam mulia ini kegedean? Coba ya share di kolom komentar. Oke guys, itu tadi video saya tentang spread logam mulia antam yang gede banget. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.